الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh, jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala azrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, jamaah, hari ini seperti biasa kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Tentunya kita akan belajar bersama-sama, tapi hari ini ada yang spesial karena hari ini kita mengangkat tema yang diangkat dari pertanyaan jamaah nih. Makanya jamaah jangan sedih kalau misalnya pertanyaannya nggak dibacakan karena mungkin akan dijadikan tema seperti hari ini. Nah, ini kita angkat dari pertanyaan melalui Instagram dari hamba Allah. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana ya cara menebus salah kita kepada orang tua? Karena saya pernah membuat malu keluarga, terutama ibu saya. Saya merasa kata-kata saya itu kalau misalnya cuma minta maaf masih kurang. Karena ibu saya itu menjadi malu akibat perbuatan saya. Terima kasih Ustadz. Waduh, Masya Allah. Memang kalau bicara soal orang tua, apalagi ibu, ini sangat sensitif. Dan penyesalan itu selalu datang belakangan. Kalau di awal itu namanya pendaftaran ya. Nah, ini kalau misalnya hati ibu udah kegores gitu sampai ngelihatnya aja, aduh susah, apalagi nangis, aduh kayaknya kita juga nggak akan tega, kita bakal sakit banget. Makanya hari ini kita akan bahas dalam tema kita yang sangat menarik. Temanya adalah Ibu, maafkan aku. Waduh, Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini, saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silahkan. Kau berkenal di perempuan 2 minggu. Hah? Saya suruh kau blokir itu perempuan, kau sudah menangis darah begini. Bagaimana sudah? Cinta. Cinta SD. Oh, kau berbegini. Di Jakarta, Sumba, maksud tuh kalian LDR, begini LDR. Sedangkan saya sumpah sama dia, saya jaga dan mati apa semua. Orang tua sudah tahu mama. Kau mantai baca, sekarang memperbaiki itu blokir. Mama sorry perempuan lihat dong muka. Mungkin mama juga setuju dari Almonto ya dia. Kenapa kau bisa? Putih, manis, udah lebih kalah dari gula. Saya suka mantu orang Jakarta sama mantu orang Kudi. Mama, kita pengen menyelamat belajar ya. Ya Allah, kalau lihat anak kecil udah cinta-cintaan tuh lucu ya. Apalagi ini kayaknya diisengin sama mamanya, digoda-godain. Nah ini saya pengen bahas nih, saya pengen ke Ustadz Syam dulu. Afwan Ustadz. Siap. Ini bener gak sih di dalam Islam katanya kita itu bisa tanpa sadar menyakiti orang tua atau terutama ibu kita dengan memberikan kasih sayang atau perhatian lebih kepada orang lain yang selain ibu kita. Nah itu tanpa sadar, mohon penjelasannya guru nih silakan. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim. Tabik guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Seorang yang memiliki perasaan tentu senang untuk diperhatikan. Tidak lain dan tidak bukan mereka adalah seorang manusia biasa yaitu orang tua kita. Orang tua kita mungkin ikhlas dan ridha telah merawat kita, membesarkan kita, menyusui kita. Namun mereka tetap manusia biasa. Manusia biasa yang ternyata berharap juga balasan daripada anaknya.
Lalu jikalau ditanyakan, apakah mungkin ada kesempatan atau ada waktu di mana seorang anak lebih perhatian terhadap orang lain, itu bisa melukai perasaan orang tuanya? Itu benar karena orang tua kita manusia biasa. Kecuali jikalau orang tua kita adalah seseorang yang mungkin sangat-sangat dekat dengan Allah. Lalu mungkin telah ridha terhadap anak-anaknya. Dia merawat anaknya karena Allah saja, bukan karena ingin dibalas oleh anak-anaknya. Namun ternyata kita tetap manusia biasa, kita tetap berharap balasan daripada manusia. Maka itu bisa menggores luka hati dalam hati orang tua kita. Masalah perhatian ini subhanallah dicontohkan pada masa baginda Nabi SAW. Di mana ada seseorang yang ternyata ketika sakaratul maut sangat sulit untuk sakaratul mautnya. Ditanya ada apa gerangan, padahal dia adalah orang yang saleh, dia adalah orang yang rajin ibadah. Lalu ditanyakan ada apa gerangan, apakah orang tuanya masih hidup? Ternyata dia punya seorang ibu yang sebatang kara hidupnya. Lalu ditanyakan, maukah engkau ikhlaskan anakmu? Apa katanya? Bagaimana mungkin saya ikhlaskan dia semenjak dia telah menikah, dia telah lebih perhatian terhadap pasangannya dibandingkan saya. Ini pasangan halal, apalagi kalau pasangan yang non halal. Satu, orang tua merasa kurang diperhatikan. Dua, orang tua merasa ikut berdosa. Kenapa? Ini anak saya. Kalau dia berbuat maksiat, maka saya pun akan kena juga. Karena saya tidak bisa menghalanginya. Bahkan dia bisa melawan saya karena hanya seorang wanita. Bayangin teman-teman, orang yang telah merawat kita, membesarkan kita, kita berada dalam rahimnya selama 9 bulan. Tiba-tiba kita baru kenal seorang wanita baru di 5 bulan, baru 3 bulan kita lalu mementingkan wanita tersebut dibandingkan ibu kita. Subhanallah. Maka jikalau dikatakan apakah ini bisa menyakiti? Ini sangat bisa menyakiti. Kenapa dalam Al-Quran disebutkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Kenapa hanya perkataan mulia yang boleh kita ucapkan kepada kedua orang tua kita? Karena ternyata perkataan mulia inilah yang ternyata bisa menjaga perasaannya. Kapan sedikit saja kita salah bicara, itu bisa menyakiti perasaannya. Semakin dia berusia lanjut, semakin sensitif perasaannya. Dan kita sebagai anak mestinya lebih berhati-hati lagi, utamanya dalam hal berbakti, dalam hal perhatian. Wallahu ta'ala a'lam. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Ini pengingat untuk kita semua ya. Benar, kita kalau misalnya ingat orang tua kita semakin tumbuh tua, kita juga harus ingat bahwa biasanya tuh ada sifat-sifat ingin diperhatikan, sensitifnya bertambah. Apalagi kalau gitu. mereka merasa nih saya yang membesarkan kita bertahun-tahun bersama. Betul. Tiba-tiba ada orang baru kau kenal, kau lebih pilih dia daripada saya gitu. Nah itu dia, makanya kita sebagai anak harus selalu introspeksi diri, harus selalu tanya kabar orang tua. Ustadz Maulana, apa mau cerita nih, mau nanya juga sekaligus. Apakah dalam Islam benar gak sih Ustadz, walaupun seorang anak itu harus bekerja misalnya jauh gitu di luar kota atau misalnya sudah berkeluarga, tidak boleh nih putus komunikasi dengan orang tua. Karena katanya itu berkaitan dengan keberkahan. Aduh saya jadi pengen nanya nih, maksudnya gimana sih Ustadz Maulana, mohon penjelasannya Guru. Izin Silakan. Habib, izin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Teruntuk semua ibu, orang tua dimanapun berada, termasuk ayah dan terusus juga buat semua anak-anak yang jauh dari orang tuanya. Entah itu karena tugas, entah itu karena bekerja atau belajar pun, tolong mohon maaf. Kita tetap berbakti kepada orang tua walaupun kita jauh darinya. Karena ketahuilah, mungkin kita tertawa bersama teman-teman di kosan. Tapi ketahuilah, bisa jadi ibu kita ataupun ayah kita sedang menangis di rumah. Rindu. Buat apa kita dibelikan handphone kalau tidak pernah nelpon orang tua? Minimal 3 kali sehari.
pagi, siang, malam telepon beliau. Beritahukan bagaimana kabarnya. Siapa yang beliin handphone, siapa yang bayarin sekolah, siapa yang isiin pulsa, orang tua. Terus yang lebih banyak untuk dihubungi selain orang tua. Makanya ketika berjauhan dengan orang tua, kita masih tetap bisa berbakti kepadanya. Beritahukan, berikan kabar gembira, senangkan orang tua, bahagiakan orang tua. Betapa beruntungnya kita karena hidup di zaman modern, hidup di zaman komunikasi begitu lancar dan mudah. Kita bisa video call, memperlihatkan keadaan kita, melihat wajah orang tua. Bisa jadi ibu berbohong tentang dirinya, sudah makan padahal belum, sehat padahal sakit. Dan tetap juga bersilaturahmi. Apa artinya bersilaturahmi? Sempatkan untuk bisa pulang kalau masih bisa. Sempatkan untuk bisa pulang kalau masih bisa. Liburan. Lagi tidak ada kegiatan. Apa salahnya kita balik ke rumah. Apalagi cuma artinya dekat. Ayo. Apalagi yang paling hebat adalah mendoakan orang tua. Saya mau buka rahasia saya. Saya itu terus terang setiap mau makan pasti baca Al-Fatihah buat ibu saya. Iya, karena ayah saya sudah dapat jatah. Jatahnya adalah namanya beliau saya pakai. Nama saya kan Muhammad Nur. Maulana itu nama bapak saya. Jadi yang saya pakai nama di mana setiap tausiah Ustadz Maulana itu nama bapak saya. Di mana ibu saya? Maka setiap mau makan baca dulu surah Al-Fatihah untuk ibu baru saya makan. Yang berikutnya menjaga amanah dan nama baiknya. Sekali lagi, jaga nama baik orang tua. Orang kan berkata, anaknya siapa? Siapa punya anak itu? Hebatnya. Anaknya Nur Makkah. Masya Allah. Nur. Anaknya siapa itu? Itu bangga orang. Orang tua itu akan bangga. Dan betapa malunya orang tua. Jikalau kita mempermalukan nama orang tua. Di mana kita berada, nauzubillah summa nauzubillah. Baik jamaah, akan kita bahas lebih dalam mengenai tema kita hari ini. Tapi sebelumnya saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Viral video perjuangan seorang ibu menerjang hujan abu vulkanik Gunung Semeru demi menyelamatkan anaknya. Baru-baru ini viral video amatir yang dimana seorang ibu-ibu nekat menerjang hujan abu vulkanik dari erupsi Gunung Semeru demi menyelamatkan anaknya ke tempat yang lebih aman. Terlihat di dalam video, kondisi badan ibu tersebut sudah dipenuhi dengan abu vulkanik. Namun anaknya sama sekali tak terkena hujan abu tersebut, lantaran ia tutupi dengan sebuah mantel. Dan syukurnya perjuangan ibu tersebut tak sia-sia. Mereka berdua berhasil selamat ke tempat yang lebih aman. Aduh, Masya Allah. Itulah pengorbanan seorang ibu, emang tidak ada duanya. Bahkan nyawanya juga rela untuk dikorbankan demi anaknya. Habib Usman, izin bertanya guru. Silakan. Benarkah dosa yang kadang sering dilakukan oleh anak itu kepada orang tua, yaitu perhitungan? Baik perhitungan waktu, tadi seperti yang guru kita sampaikan. Kita punya waktu banyak sekali tapi jarang banget nelfon orang tua. Bahkan yang lebih parah, ada juga anak yang sangat perhitungan terhadap hartanya kepada orang tua. Nah ini gimana nih hukumnya menurut sudut pandang Islam? Ini adalah salah satu anak yang kurang ajar. Nah gitu. Waktu masih kecil, Auzubillahi. orang tuanya mendidiknya, merawatnya, bahkan tidurnya susah. Waktunya tidak diperhitungkan. Giliran sudah besar anaknya, Hitung-hitung. naudzubillah. Aduh, mohon Setelah yang satu penjelasannya, ini Guru. aja deh. Oh gitu. Setelah yang satu ini jangan dong. Oh, ini jamaah udah nungguin. Lagi penasaran banget. Afwan Kang Mikdad, Iya afwan silakan Ustaz Guru. Maulana, afwan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala
yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah, yang dimana insya Allah guru-guru kita memberikan ilmu yang bermanfaat buat diri kita, buat suami kita, istri kita, anak-anak kita, dan insya Allah kita menjadi anak yang saleh, saleha, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga taat kepada orang tuanya. Oleh karena itu, yang insya Allah kita ada di tempat ini untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala dan mencari keberkahan dan ridhonya Allah. Amin, amin ya Allahu ya Rabbal Alamin. Ingat, berdosa bagi seorang anak apabila anak tersebut perhitungan terhadap orang tuanya. Kecilnya dia diurus, kecilnya dia dirawat, uangnya dikeluarkan untuk anaknya, beli susunya, beli mainannya, beli bajunya, beli makanannya, dan lain sebagainya. Tidak ada perhitungan bagi seorang ibu terhadap anaknya. Tetapi kenapa engkau wahai anak, perhitungan terhadap orang tuamu? Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 23, wa qadda rabbuka ala ta'budu ilayya wa bil walidaini ihsana. Jelas bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepadamu, jangan menyekutukan Allah, sembahlah Allah Subhanahu Wa Taala dan berbuat baiklah kamu kepada siapa? Kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Agar Allah Subhanahu Wa Taala ridha kepada kita. Ridha Allah fi ridha walidain, wa baghdullah baghdu walidain, wa sakhtullah sakhtu walidain. Ingat, ridhonya Allah terhadap ridhonya orang tua. Murkanya Allah pun terhadap murkanya orang tua. Baghdullah baghdu walidain. Jangan sampai kita dibenci oleh Allah, berharap akan ridhonya Allah, sayangi orang tua kita. Apabila kita terus menerus perhitungan, nggak ada henti-hentinya waktunya, hartanya dan lain sebagainya, hancur kita, binasa kita, tidak ada keberkahan di dalam harta kita. Dan juga hati kita menjadi sempit dan menjadi kikir dalam kehidupan kita. Tidak akan ada yang namanya momen kebahagiaan ketika dekat dengan orang tua kita. Summa na'udzubillah, jauhilah daripada hal-hal tersebut. Hidup kita ini tidak bermakna apabila kita tidak mendapatkan ridho orang tua kita. Sayangilah dia, cintailah dia sebagaimana dia menyayangimu ketika kamu kecil. Cintailah dia sebagaimana dia mencintaimu pada waktu kecil. Dan juga bertakwa kepada Allah, ittaqullah, agar kita selamat. Merasa tidak nyaman dalam menjalankan kehidupan kita. Karena apa? Karena diri kita jauh terhadap orang tua kita. Dia yang doain kita. Dia yang membuat kita sukses. Dia yang membuat kita bahagia. Dia yang membuat kita dekat dengan Allah. Dia yang membuat kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo, selamatkan diri kita dan keluarga kita. Cintailah, sayangilah orang tua kita, apalagi masih hidup. Itu adalah surga kita. Masya Allah. Waduh, Masya Allah. Makanya nggak salah ya ada istilah surga itu ada di telapak kaki ibu ya. Betul. Teringat sama video tadi, ya Allah itu luar biasa pengorbanannya. Itu kan abu yang sangat panas tadi ya. Seorang ibu tuh rela gitu mengorbankan nyawanya hanya untuk menyelamatkan anaknya. Dan anaknya katanya sama sekali nggak kena abunya, itu luar biasa, Masya Allah. Ustaz Syam, Ya, saya mau siap. curhat dikit nih. Masih ada lagi nih. Ini kadang kan kalau kita nih ya, ini dari sudut pandang seorang anak gitu ya. Kadang suka ada perbedaan pendapat, selisih Pasti, paham sama iya. orang tua gitu. Nah ini kadang suka bingung gitu, kadang suka anak zaman sekarang sering banget tuh ngeluh, bahkan nadanya tinggi. Sampai saya pernah dengar kalau misalnya cuma ngomong ah aja sama orang tua itu kan sebenarnya nggak boleh kan ya? Allah. Nah itu gimana ya cara meredamnya? Mana itu anak? Astagfirullahaladzim. Enak-enak nah itu. Jangan Waduh. pahanya wana. Ingerangi ya. Semua anak-anak dimanapun berada. Waduh. Jangan lalu kau sakiti hati orang tuamu. Aja nu pediri kasih lu sakiti. Serem Nu banget. Tadi kan cuma nanya parenta-parenta biasa pada. Sabar. Itu kalau ada seperti anak seperti itu. Siapa itu bikin dat? Siapa orangnya? Sabar Ustaz. Mana orangnya? Mana orangnya? Tadi nanya ke saya kok. Tahu Ustaz itu. Maulana yang marah-marah. Saya juga bingung. Gimana? Suka Abi Loh, kalau begitu anak. Jamaah, Salahnya karena tadi ini yang nanya itu iya bukan Ustaz. Bukan Ustaz Sam, bukan Ya udah Ustaz ini Maulana. karena Oh, iya. situasinya kurang kondusif. Jamaah nanti Iklan kita aja akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah ya. Jamaah. Alhamdulillah. Ampun Ustaz, ampun. Pokoknya Cuma yang nanya. mana itu? Yang mana kau seperti Ada itu kan?